BPJT dan PT Gudang Garam mulai melelang tol Kediri Tulungagung untuk segera dibangun dengan kualifikasi yang ditentukan. Assalamualaikum semuanya. Akhirnya tol Kediri Tulungagung masuk tahapan lelang proyek, yang artinya sebentar lagi tahapan pengadaan lahan juga akan dilakukan. Tol usulan PT Gudang Garam ini merupakan jenis unsolicited project atau tanpa dukungan pemerintah, dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melaksanakan prakualifikasi pelelangan pengusahaan Jalan Tol Kediri Tulungagung yang diprakarsai oleh PT Perusahaan Rokok Indonesia Gudang Garam Tbk. Dikutip dari laman BPJT pada Senin 29 Agustus 2022 lalu, pengusahaan Jalan Tol Kediri Tulungagung memiliki panjang 44,52 km. Nilai proyeknya mencapai 10,5 triliun. Adapun lingkup proyek termasuk melakukan pendanaan dan pengadaan tanah, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan untuk keseluruhan jalan. Untuk bentuk kerjasama mencangkup bangun, guna, serah tanpa dukungan pemerintah. Proses prakualifikasi akan dilaksanakan secara elektronik atau online. Peminat bisa mendaftarkan diri mulai dari 29 Agustus 2022 sampai 13 Oktober 2022. Dalam pengumuman BPJT, dijelaskan badan usaha baik tunggal maupun konsorsium dibolehkan untuk mendaftar. Dengan keterangan tertulis, pendaftaran prakualifikasi hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama perusahaan atau pihak yang dikuasai oleh Direktur Utama dengan melampirkan surat kuasa. PT Gudang Garam dan PT Karsa Buana Lestari adalah konsultan dalam proyek ini. Sementara dilansir dari Simpul KPPU, tol ini diusulkan PT Gudang Garam sebagai proyek KPPU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Selain itu, proyek ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Sesuai dengan Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Yang nantinya tol Kediri Tulungagung yang disebut sebagai salah satu akses menuju Bandara Duho di Kediri. Sebagai informasi, ada dua jenis proyek infrastruktur berdasarkan aspek perencanaan, yaitu program pemerintah atau solicited project dan prakarsa badan usaha atau unsolicited project. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Heri Trisaputra Zuna mengatakan, masa konsesi Jalan Tol Kediri Tulungagung selama 50 tahun dengan skema pengembalian user change. Kehadiran jalan tol tersebut juga diharapkan dapat mempermudah akses menuju kawasan Jawa Timur bagian selatan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan juga dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Manfaat langsung yang nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat dari proyek KPBU jalan tol ini yaitu dapat menurunkan biaya operasional kendaraan dan nilai waktu serta mengurangi waktu tempuh ke Bandara Kediri. Selain itu, terkait manfaat tidak langsung dari proyek jalan tol tersebut juga adalah meningkatkan pendapatan atas produksi wilayah setempat, dikarenakan kelancaran mobilitas hasil produksi serta meningkatnya nilai lahan sejalan dengan terbangunnya kawasan di sekitar jalan tol tersebut. Di sisi lain, puluhan hektar lahan pertanian di Tulungagung akan terdampak pembangunan tol Kediri Tulungagung. Dikarenakan lahan pertanian tersebut lahan produktif, maka Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung
meminta agar pergantian lahan dilakukan sebelum proyek dimulai. Selain pergantian lahan, sistem irigasi persawahan di area yang terdampak pembangunan juga harus dijaga agar area persawahan di sekitar tol tetap berlangsung. Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Edi Purwo, mengatakan nantinya panjang jalan tol Kediri-Tulungagung akan sepanjang 44,52 km, yang mana hal itu juga berdampak pada lahan pertanian di Tulungagung yang dilintasi oleh jalan tol tersebut. Tercatat setidaknya ada 22,11 hektar lahan sawah di Tulungagung yang akan dibebaskan imbas dari pembangunan tol. Padahal puluhan hektar lahan sawah tersebut masuk ke dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Atas dampak pembangunan tol tersebut, pihaknya meminta agar pemakarsa proyek tol Kediri-Tulungagung melakukan pergantian lahan. Hal itu dilakukan agar lahan pertanian di Tulungagung yang masuk ke dalam kawasan LP2B untuk tetap ada. Mengingat apabila lahan tersebut tidak dilakukan pergantian atau bahkan diganti melainkan tidak seproduktif lahan sebelumnya, dikhawatirkan Kabupaten Tulungagung akan mengalami krisis pangan. Sedangkan untuk proses pergantiannya, pihaknya juga meminta agar pergantian lahan dilakukan sebelum proyek pembangunan tol dimulai. Selain pergantian lahan, pihak pemrakarsa tol juga harus memastikan agar sistem irigasi di sekitar tol tetap berfungsi. Itu dilakukan agar area persawahan di sekitar tol tersebut tetap berlangsung. Pasalnya, apabila saluran irigasi tersebut rusak atau bahkan mati, hal itu berdampak pada area tersebut yang sudah tidak bisa dipakai menjadi lahan persawahan lagi. Dengan begitu, masyarakat akan cenderung memanfaatkan lahan tersebut untuk dialihfungsikan untuk keperluan lain di luar sektor pertanian. Hal itu jelas akan berdampak pada sejumlah kawasan LP2B di Tulungagung yang turut berkurang. Kalau kawasan LP2B berkurang, otomatis kebutuhan pangan jadi berkurang dan dikhawatirkan terjadi krisis pangan. Memang di setiap ada pembangunan pasti akan ada dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pihak terkait harus bisa meminimalisir dampak yang ada, karena tidak mungkin bisa dihindari, setidaknya bisa dikurangi. Seperti yang kita tahu, tol Kediri-Tulungagung nantinya akan terkoneksi dengan Bandara Kediri dan ruas tol Kertosono Kediri, yang selanjutnya akan tersambung dengan Trans Jawa. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.